Halo semuanya. Minggu lalu kita pelajari tentang deifikasi. Berapa poin yang diajarkan oleh Maximus? Apa saja? Deifikasi itu apa? Deifikasi itu artinya pengilahian atau teosis. Ya. Nah, teosis itu berarti poin 1 apa? Partisipasi bersama dengan Allah atau dengan Tuhan. Artinya apa? Partisipasi dengan Allah. Mengikut ambil bagian di dalam kodrat ilahi, ya, dalam 2 Petrus 1 ayat yang ke-4 itu. Terus poin yang kedua, oke, deifikasi hanya terjadi melalui inkarnasi. Tanpa inkarnasi tidak ada pengilahian atau deifikasi. Poin yang ketiga, ya, ada timbal balik antara antara manusia dan Roh Kudus. Maksudnya gimana ya? Atau resiprokasi ya. Nah, partisipasi terus ada reciprocity ya, reciprocity atau hubungan timbal balik antara partisipasi antara deifikasi dan inkarnasi ya. Jadi kalau gagasan timbal balik ini maksudnya Allah jadi manusia supaya manusia bisa menjadi ilahi, itu intinya ya. Nah, lalu yang keempat, deifikasi itu bersifat apa? Pneumatologis dan eskatologis. Pneumatologis artinya apa? Itu dikerjakan bersinergi dengan Roh Kudus. Ya. Sehingga dengan Roh Kudus itu akan mencurahkan energinya, rahmatnya untuk kita kerjakan. Nah, tanpa Roh Kudus, maka tidak ada rahmat yang tercurah. Nah, tidak ada rahmat yang tercurah, maka pengudusan yang kita kerjakan, pengilahian yang kita kerjakan tidak mungkin tercapai. Sebab apa? Sebab tanpa anugerah Allah, maka kita tidak bisa berpartisipasi di dalam Kristus atau di dalam Tuhan. Nah, sehingga deifikasi itu juga bersifat proses yang dinamis ya di dalam diri orang percaya itu. Saya pernah share di grup ya, ada 6 poin sebetulnya deifikasi atau teosis yang diajarkan oleh Kalistos Ware itu. Ya, kemarin dia baru repost, dia baru tertidur di dalam Tuhan, meninggal pada tanggal 24 Agustus ya. Buku yang kita baca, yang kita sering kita pakai dari beliau tentang The Orthodox Way, The Orthodox Church. Nah, itu buku-buku dia tuh yang banyak saya kutip juga tentang Jesus Prayer dan sebagainya ya. Nah, tentang teosis itu ada 6 poin yang diajarkan. Nah, 6 poin itu salah satunya ongoing incarnation. Ini dari Maximus juga mengajarkannya. Artinya proses inkarnasi itu terus menerus ya. Nah, yang terakhir apa? Selain pneumatologis, ongoing incarnation, deifikasi itu juga bersifat eskatologis. Artinya apa eskatologis? Bersifat akhir zaman. Artinya apa akhir zaman itu? Hari di mana mengalami penghentian bersama dengan Allah dalam bersama. Oke, jadi ada penghentian di dalam kekekalan, ya, atau di sini disebut hari ke-8. Ya, terus bersifat eskatologis ini maksudnya apa? Nah, di sini dikatakan kita akan mengalami yang namanya transfigurasi, ya. Transfigurasi ini
menjelaskan tentang gambaran kita pada zaman yang akan datang, atau orang percaya yang akan terjadi pada zaman datang itu sudah diperlihatkan oleh Kristus ketika dia mengalami transfigurasi di atas Gunung Tabor. Ya, jadi bagaimana keadaan kita kelak di dalam kerajaan Allah? Nah, jawabannya ya kita mengalami transfigurasi atau disebut juga dengan teosis. Ya. Nah, ada 6 poin teosis itu yang diajarkan. Yang saya sempat share di grup ini ya. Coba kalau kita lihat 6 poin itu, ada yang masih ingat di tanggal 25 nggak salah ya. Ini dia ya. Ada ya. Yang pertama, teosis itu apa? Melibatkan atau ditujukan untuk semua orang. Ya kan? Teosis itu ditujukan kepada semua orang. Artinya apa ini? Inkarnasi Kristus atau keselamatan Allah, tujuan inkarnasi itu adalah untuk semua umat manusia. Jadi bukan hanya orang-orang pilihan atau dikatakan kalau dalam doktrin Reform atau Calvin, ya umumnya Protestan itu mengajarkan hanya terbatas untuk orang tertentu. Ya bisa dikatakan itu untuk orang pilihan lah. Tapi kita percaya Allah datang untuk menyelamatkan semua manusia. Ya. Nah, kita lihat di sini ada 6 poin deifikasi ya. Yang pertama ini, teosis ditujukan kepada semua orang. Teosis adalah tujuan yang normal bagi setiap orang Kristen tanpa kecuali. Jadi apa tujuan akhir dari hidup kita yang mengalami deifikasi atau teosis. Artinya menjadi segambar dan serupa dengan Allah. Ya, tentu saja kita hanya akan menjadi ilahi sepenuhnya pada hari Kristus. Hari kedatangan Kristus maksudnya. Ya. Tetapi bagi kita masing-masing proses teosis telah dimulai dalam kehidupan sekarang ini. Oke, sudah dimulai ini. Ya. Tetapi kita diajak oleh Allah untuk memulai dari mana? Dari kelahiran baru kita, dibaptis. Nah, setelah itu kita diajak bertumbuh di dalam gereja. Sampai pada hari Kristus kita akan mengalami teosis yang sempurna. Artinya apa? Baik jiwa, waktu kita lahir baru berarti roh kita ya. Jiwa kita yang terus diberi pertumbuhan. Tetapi tubuh yang fana ini kan akan semakin lama semakin lapuk, ya kan? Sampai kita mati. Nah, kemudian pertumbuhan kita ini mati ya. Pertumbuhan roh kita itu tidak berhenti saja, tidak berhenti maksudnya pada waktu kita dibaptis ya. Tetapi roh kita bertumbuh di mana? Di dalam gereja. Ya, roh kita bertumbuh di dalam gereja. Nah, nanti kita akan pelajari gereja itu seperti apa ini. Tempat di mana kita mengalami proses teosis ini. Ya. Nah, jadi kalau ditanya proses teosis telah dimulai dalam kehidupan sekarang ini. Itu di mana prosesnya? Di kehidupan sekarang ini, di bumi ini. Tepatnya di mana? Di dalam gereja. Nah, kita nggak bisa bertumbuh kalau kita tidak ada di dalam gereja. Tidak ada pertumbuhan rohani itu kalau hanya cuma komsel, ya, atau doa sendiri di rumah, atau menjauhi persekutuan dengan gereja, itu tidak ada pertumbuhan. Lalu ada pertanyaan, gimana zaman dulu ada biara-biara? Nah, biara-biara juga bersekutu di dalam gereja, para biarawan.
Ya, sekarang memang banyak yang mengandalkan apa? Persekutuan atau hanya komsel. Nah, hal-hal seperti itu tidak mendukung, tetapi tidak menjadi tempat anugerah itu dicurahkan. Anugerah dicurahkan oleh Roh Kudus hanya di dalam gereja. Nah, gereja itu apakah gedung? Tentu tidak. Ya, gereja itu nanti kita pelajari gereja itu seperti apa. Nah, ada namanya gereja yang kelihatan, gereja yang tidak kelihatan. Gereja itu adalah tubuh Kristus, tapi gereja itu juga bersifat pneumatologis, bersifat ilahi. Gereja itu juga bersifat manusiawi. Ya, gereja itu kelihatan, tapi ada juga gereja yang tidak kelihatan. Nah, gereja itu apa? Gereja itu gambarnya Allah. Nah, nanti kita lihat ya. Nah, tetapi proses teosis ini bertumbuh di mana? Iya. Saya coba mau ini ganti ini dulu ya. Ini ya. Nah, kita lanjutkan. Memang benar bahwa dalam kehidupan sekarang ini sangat sedikit yang benar-benar mencapai persekutuan penuh dengan Allah. Tetapi setiap orang Kristen sejati mencoba untuk mencintai Allah dan menaati perintah-perintahnya. Dan selama kita dengan tulus berusaha melakukan itu, bagaimanapun lemahnya usaha atau akses kita dan sering jatuh, kita sudah di dalam proses teosis. Nah, ini artinya apa? Artinya kalau kita mengalami teosis itu pasti apa? Pasti harus ada usaha atau askesis. Walaupun kita sering jatuh. Tapi kita sudah masuk di dalam teosis. Nah, ini menurut Ware ya. Ini belum connect ya. Oke. Apakah suaranya lancar nggak di sana? Bu Suwarni, videonya masih ini. Oke, poin yang kedua ya. Sekarang lancar, Pak. Oh, lancar. Oke. Proses teosis tidak berarti kita tidak akan berdosa. Teosis tidak hanya melakukan pertobatan terus-menerus, tapi juga membuat kita peka terhadap dosa sehingga kita berada dalam keadaan pertobatan yang konstan. Itulah sebabnya kita terus mendoakan Jesus prayer, misalnya Tuhan Yesus Kristus, anak Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Nah, jadi kalau kita mau mengalami teosis, pengalamannya itu kalau di bumi itu di mana? Di dalam gereja. Nah, waktu kita di gereja, kita tuh mengalami yang namanya proses teosis. Proses teosis itu artinya apa? Proses pertobatan terus menerus. Oleh karena itu, gereja, nanti kita lihat ya, gereja itu seperti apa? Gereja itu tempat di mana kita mengalami pertobatan dan dipulihkan. Oke? Di mana kita memang bisa mengalami kejatuhan, tetapi gereja menjadi tempat kita mengalami pemulihan. Pemulihan dari apa? Pemulihan dari dosa. Ya. Nah, kamu lihat tidak dibedain ya antara misalnya inkarnasi, deifikasi, gereja itu satu kesatuan itu sebetulnya. Jadi kalau kamu belajar inkarnasi, ya sebetulnya harus belajar tentang gereja itu apa. Ya, ada inkarnasi, firman itu jadi tubuh, jadi manusia, berarti ada tubuhnya. Nah, tubuhnya itulah nanti kita sebut sebagai gereja. Nah, gereja itu adalah tubuh inkarnasi, tubuhnya Kristus. Nah, kalau itu disebut tubuh, berarti ada komunitas, ada anggota tubuh. Ya kan? Nah, lalu tubuh ini mau ngapain? Tubuh ini dipimpin oleh kepala. Seperti tubuh kita dipimpin oleh kepala kita. Nah, kepala gereja itu adalah Kristus, ya, dan Kristus membawa tubuh ini menuju kepada teosis. Nah, kalau kamu belajar gereja ya berarti belajar tentang teosis, belajar tentang deifikasi.
Nah, kalau belajar tentang deifikasi, kamu akan belajar apa yang harus kita kerjakan di dalam gereja. Inilah kita melakukan yang namanya pertobatan terus menerus. Nah, yang diajarkan oleh Filokalia ini misalnya Jesus Prayer. Nanti ada satu topik kita akan khusus membahas tentang Jesus Prayer. Ya, lalu apa yang harus kita lakukan di dalam gereja? Ya, dalam gereja kita akan belajar tentang doktrin, belajar tentang ibadah atau sakramen, ya. Kita akan belajar berbagai hal untuk apa? Untuk proses pertobatan dan pemulihan ini. Karena gereja ada ya supaya proses teosis ini bisa berjalan untuk manusia. Nah, itulah sebabnya Tuhan mendirikan gerejanya di atas bumi ini. Dia tidak langsung begitu orang percaya langsung diangkat ke surga. Enggak, orang percaya itu ditempatkan di bumi supaya dia bertumbuh di dalam gerejanya atau di dalam tubuhnya. Paham ya? Oke. Jadi kalau kita belajar gereja, kita belajar tentang teosis lagi. Nah, nanti seperti kalau kita buka Peter Damascus ya, ini ada satu artikel yang menarik. The Ecclesiology of the Philokalia dari Krastu Banev. Nanti kalian bisa baca-baca ya. Saya ambil secara ringkas saja. Di sini dia katakan ada eksplisit eklesiologi di dalam tulisan Filokalia. Misalnya ada Bapak Filokalia seperti Peter Damascus menasihati kita untuk ikuti, pelajari the church doctrine. Doktrin apa yang diajarkan oleh gereja. Apa doktrin yang diajarkan oleh gereja? Nah, kita bisa baca di dalam beberapa gereja. Misalnya tentang pertobatan tadi. Tentang saya menyuruh kalian ada doa, ada baca leksionari, ya, ada membaca tentang saints. Itu sebetulnya apa? Doktrin. Ya, ada sembahyang misalnya sembahyang sebelum tidur atau bangun pagi atau sembahyang matins, vesper. Nah, itu semuanya ada di dalam Church Fathers ini. Misalnya kalau kita baca halaman ini ya, 138 di sini. Sorry. Ini saya gedein ya. Ini 138 di sini dikatakan eksplisit eklesiologinya, doctrine. Okay. It is on this account that with firm faith by Christian those experience, you should accept the doctrine of the church. Kita harus menerima doktrin yang diajarkan oleh gereja. Ya, baik itu tentang kitab suci maupun hal-hal yang spiritual. Tentang kitab suci, maka di sini kalian belajar tentang kitab suci, ya kan? Mulai dari bahasa aslinya sampai eksegesis, teologinya, begitu. Lalu belajar doktrin seperti di kelas ini, itu namanya doktrin. Untuk apa? Ini memberi pertumbuhan atau supaya kita mengalami teosis. Ya. Nah, ini kata Peter Damascus. Jadi, we may quickly fall because we walk according to our understanding. Jadi, kita akan jadi cepat jatuh dalam dosa kalau kita mengikuti pengertian kita sendiri. Nah, ikuti church doktrinnya. Selain itu apa? Diajarkan oleh Abba Filimon di dalam Filokalia juga dia katakan nih dikatakan kita ikuti yang namanya daily prayers. Ya, daily prayers dari para bapak yang diajarkan oleh para bapak. Ada apa aja daily prayers? Sembahyang ketiga, ke-6, ke-9, vesper atau komplain ya, the night service. Nah, itu semua kita bisa kerjakan. Saya pernah kasih ya tentang buku doa. Kalau kita susah ikuti sampai 6 kali atau 7 kali, kita ikuti aja. Ya, misalnya vesper atau matins.
ya. Nah, itu di website itu saya pernah kasih, kalau kalian mau install handphone itu apa? Ada namanya DOA ya. Ini ya. Ini namanya DOA Digital Handstand. Ini bisa. Ini ada Martins dan Vesper. Kalian bisa baca. Kemudian ada di sini ada liturgy.io. Di sini cukup lengkap ya. Nah, ini karena kamu bisa pilih current house ini, misalnya ini ada macam-macam ya. Bisa Eastern, Evangelical, Lutheran, Reform, Roman. Saya pilih yang Eastern. Ini ada yang pernah buka di sini. Nah, terus misalnya di sini kamu bisa pilih nih yang service-nya ada macam-macam ya. Nah, ini dikatakan oleh Abba Philemon ya, kita mesti mengikuti apa? The daily prayers of the church. Gitu. Tujuannya apa? Supaya kita ikuti proses teosis itu. Ya, ikuti proses teosis itu. Nah, proses teosis itu adalah proses pertobatan terus menerus. Nah, tapi pertobatan kita bukan berdasarkan pengertian kita saja di sini. Nah, ini kata Peter Damaskus, kita akan cepat jatuh ke dalam dosa kalau kita hanya berjalan menurut pengertian kita. Ya. Nah, Abba Philemon menasihati kita untuk bertumbuh di dalam gereja itu melalui ini, obedience to the teachings of the fathers, taat kepada pengajaran para bapak gereja atau gereja. Ya, jadi obedience itu adalah ecclesiological kita. Ketaatan itulah kehidupan gerejawi kita. Oke, ya. Nah, selain kita mempelajari doktrin apa yang diajarkan oleh para bapak, ya kita mesti taat. Gitu. Oke. Nah, lalu di sini daily prayers, ya. Nah, kemudian di sini diajarkan juga pada kita untuk mengikuti ibadah. Nanti kita lihat ya, kalau kita hidup di dalam gereja, maka kita juga harus partake of the divine mystery of Christ. Ikut di dalam perjamuan kudus Allah. Ya, perjamuan kudus Allah itu bagian dari kehidupan atau inti dari kehidupan kita bergereja. Nah, ini kata Abba Philemon. Ya. Kemudian dia berkata lagi di sini, jiwa kita itu terluka. Ya. Our soul was wounded by divine longing. Ya. Nah, and he and Abba Philemon went to live in Scetis, where the greatest of the Holy Father had pursued the path of sanctity. Nah, oleh sebab itu, jiwa kita yang wounded ini disembuhkan oleh kehidupan kekudusan kita. Ya. Nah, kalau jiwa kita terluka, itu bisa karena dosa atau memang karena kita menjauhi Allah. Ya. Nah, oleh sebab itu by the grace of God, ya, ada orang-orang yang memang memilih khusus untuk tinggal dengan kekusyukan ya, di dalam complete stillness, keheningan yang total. Ya, terus di sini dikatakan apa? Staying in their cell, tinggal di dalam sel doa mereka, berdoa dan mengerjakan aturan-aturan yang dikatakan oleh Allah.
Oke, nah ini kata Abba Filemon. Nah, aturan-aturannya misalnya tadi dalam tinggal di dalam sel itu pada zaman itu ya, kalau kehidupan para biarawan itu tidak pernah lepas dari namanya Jesus Prayer. Nah, itu kehidupan teosis kita ya. Tetapi tidak ada yang esetoris atau luar biasa tentang metode yang harus kita ikuti untuk menjadi ilahi. Jadi tidak ada namanya satu metode yang luar biasa ya. Semua kita mesti jalani dengan seimbang. Jika ada yang bertanya begini, bagaimana saya bisa menjadi seperti Kristus? Bagaimana saya bisa menjadi seperti Kristus? Nah, Kalistos itu menjawabnya gini, pergi ke gereja, terimalah sakramen secara teratur, berdoa kepada Tuhan dalam roh dan kebenaran, baca kitab suci, dan menaati perintah Allah. Nah, jadi kata terakhir ya, menaati perintah itu tidak boleh dilupakan. Ya. Nah, jadi sama seperti kalian di sini belajar teologi adalah belajar supaya bagaimana kita bisa menaati apa yang kita pelajari. Oke, jadi tidak ada metode yang luar biasa yang menjadi ini mujarab ini, seperti orang jualan obat gitu ya. Nah, ini obat yang paling mujarab, tidak. Apa yang diajarkan oleh gereja ya simpel sebetulnya ya. Kamu ibadah ke gereja, terima itu sakramen, berdoa, baca kitab suci, taati perintah Allah. Nah, itu artinya kita sedang menjalani satu teosis. Seperti tadi yang dikatakan di sini oleh Abba Filemon tadi, ya. Ikuti church service, pelajari church doctrine, tetapi kembali lagi ujungnya adalah punya the spirit of obedience. Nah, itu bagaimana kita bertumbuh di dalam gereja. Ya. Oke, ini di dalam Filokalia jelas ya bahwa pertumbuhan kita bukan hanya kamu menyingkir di dalam complete stillness, ya, tetapi kamu ikuti aturan gereja, rule ini dia, the rule, oke? Nah, terus dia katakan sini Abba Filemon mengatakan duduk berdoalah Jesus prayer, ya, sepanjang yang kamu bisa, apakah di saat kamu tidur, bangun tidur, oke? Nah, dia katakan setelah kamu tidur, terus kamu bangun, ya, doalah first hour, oke? Nah, kamu duduk menghadap ke timur, kamu melantunkan mazmur, nanti kalau di dalam first hour itu ada banyak mazmur yang dibaca. Jadi dia katakan ya, habis itu kamu bisa baca epistol, surat-surat, Perjanjian Baru, Injil. Nah, kemudian kamu menghabiskan waktumu sepanjang hari dengan cara ini, chanting, bermazmur, berdoa tanpa henti. Maka apa yang terjadi? Intelekmu atau nus ini akan terangkat kepada kontemplasi, ya, dan di situ kamu tidak menyadari lagi bahwa kamu itu sebetulnya ada di bumi. Nah, ini maksudnya ya kamu kayak mengalami teosis gitu. Nah, ini yang dilakukan ya. Nah, kan kita pernah dengar tentang menjaga intelek atau menjaga hati, ya. Nah, kemarin saya tulis artikel ya tentang, saya ingatin lagi tentang intelek atau hati itu adalah tempat ini kok sering mati ya. Tempat di mana kita ya intelek atau hati ini adalah tempat di mana kita menentukan apakah kita berjalan sesuai dengan perintah Allah atau melenceng. Nah, itu ditentukan oleh intelek kita. Nah, intelek ini harus dijaga sampai apa? Melenceng atau tergoda dan sebagainya. Jadi bagaimana menjaga nus ini, intelek ini? Nah, bagaimana menjaganya? Abba Filemon mengatakan tadi, Lord have mercy, unceasing prayer, chanting,
lalu belajar taat, ya, berdoa, chanting atau bermazmur. Nah, kemudian dia nasihati ada the daily prayers, ucapkan daily prayers seperti ini. Kalian masih baca nggak? Misalnya ada buku-buku doa seperti ini. Nah, ini praying, ada doa pagi, doa sebelum tidur, atau momen-momen tertentu kita bisa baca misalnya ya, pagi dan sebelum tidur, ini kan setiap hari. Ya. Nah, misalnya Seninnya kanon pertobatan, Selasa permohonan, Rabu kepada malaikat, Kamis akatis, Jumat akatis, Sabtu untuk ibadah komuni, baca. Ya. Nah, setelah ibadah ini doa-doa setelah komuni. Oke. Jadi misalnya bisa disiplin seperti ini. Doa pagi sebelum tidur kan setiap hari ya. Mungkin di STT ini sini udah. Nah, terus Senin misalnya kanon pertobatan kepada Kristus. Selasa pada Theotokos, Rabu pada malaikat, Kamis Jumat akatis, Sabtu ini komuni. Nah, ini diajarkan oleh ini the daily prayers ini yang sudah diletakkan oleh Holy Fathers, Bapak Gereja. Ya, nah ini kata Abah Filemon, sehingga pertumbuhan kita itu enggak jalan sendiri gitu, mengikuti rule, ya apa? The rule, nih mengikuti praying, fulfilling, memenuhi the rule of the church, aturan dari gereja. Sehingga apa? Sehingga intelek kita ini bisa diangkat. Ya memang kita sadar, kita misalnya membaca dan sebagainya itu kita menambahkan waktu kita itu ya tidak dihabiskan hanya untuk hal-hal yang sehari-hari, tapi secara khusus intelek itu memang mau dijaga, diangkat ya supaya terbiasa untuk kontemplasi. Kontemplasi itu artinya intelek kita itu nanti bisa melihat hal-hal yang bersifat terang. Jadi kan ada tingkatan doa ya. Doa yang pertama mungkin kita ucapin kata-kata dulu, baca aja. Kayak gini kamu baca aja. Baca ya. Sekali, 2 kali, 3 kali seterusnya. Gitu. Namanya praying, oral praying atau tingkatan doa itu ada 3 ya. Pertama doa secara verbal atau lisan. Nah, naik yang kedua apa? Kontemplasi. Yang ketiga nanti meditasi. Ya, gitu. Nah, nanti bisa baca di WordPress tingkat-tingkat doa itu saya sudah ajarkan banyak. Oke, supaya apa? Supaya intelek ini bisa semakin dijaga, dipulihkan, ya, bisa sampai ke tahap kontemplasi. Bahkan yang ketiga ini, kata Abah Filemon, kita tidak menyadari jika kita ada di bumi. Oke, seperti doa Bapa kami, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Padahal masih di bumi, tetapi seperti di surga. That's it. Ya, nah itu satu doa yang nggak gampang, nggak cuma kita baca doa Bapa kami lalu kehendak bumi, kehendak di surga itu langsung terjadi di dalam diri kita, enggak. Nah itu harus terus dilatih, ya. Nah dia secara praktis dia katakan kepada kita ini, dia katakan di sini. Nah waktu dia tinggal di biara Saint John di sini ya, Saint John the Small, oleh anugerahnya dia tinggal di dalam complete stillness, keheningan. Dia menghadiri ibadah gereja Saturday and Sunday, tetapi hari-hari biasa
Dia tinggal di dalam sel, berdoa dan memenuhi aturannya. Ya. Nah, dia katakan dia hari-hari biasanya dia ngapain? Rule-nya itu adalah gini. Pada malam hari dia duduk membaca Mazmur, oke. Lalu gospel, lalu dia mengucapkan Lord have mercy tanpa henti. Oke. Nah, setelah itu apa? Setelah itu dia tidur, bangun, dia doa harian first hour. Kemudian dia duduk lagi menghadap ke timur dan dia bermazmur lagi. Ya. Kemudian baca epistle, kitab surat ya, kemudian gospel, kitab Injil. Nah, sepanjang harinya dia habiskan dengan bermazmur, berdoa tanpa henti. Maka inteleknya itu dikatakan lifted up to contemplation. Nah, that's our repentance. Itu proses teosis kita atau proses repentance kita. Nah, sekarang misalnya kita di sini konteks kita. Ini kan konteks Abba Filemon ya. Di dalam biara dia. Kalau misalnya dalam sekolah ini seperti setengah monasteri, setengah dalam pengertian gini, karena kita masih ada kegiatan-kegiatan yang berbeda ya dengan monasteri. Kalau monasteri tadi itu khusus. Ya, pernah lihat videonya kan saya kasih tahu, mereka ada kerja dan sebagainya. Nah, kita di sini sama, kita juga ada kerja dan sebagainya. Nah, tapi di sini kita ada kuliah. Nah, itu maka dikatakan ada kuliah, tapi kehidupan asrama itu seperti monasteri. Tapi nggak 100% monasteri. Ada kuliahnya juga. Tapi kalau di monasteri ya memang juga nggak kuliah seperti ini ya, tapi mereka juga ada belajar juga. Ada wajib ke perpus misalnya ya kan. Ada latihan nyanyi, bermazmur gitu. Tapi yang pasti sama dengan persamaannya apa? Nih ya, ada doa pagi, doa malam, ada mazmur, ya, ada praying unceasingly, ada latihan yang namanya praying unceasingly ini Jesus prayer ya, gitu. Ya, praying unceasingly artinya doa tanpa henti. Nah, konteks kita itu seperti itu. Lalu kamu ada menghadiri yang namanya gereja, attending church, ya kan? Menghadiri gereja, ikut ibadah, ya. Nah, apa yang kita kerjakan itu sebetulnya kita ingat dalam konteks kita sedang apa? Berteosis, gitu. Jadi jangan lupakan proses proses teosis itu. Ya kalau enggak ya kita hanya nanti jadi apa ya? Ya sekedar jadi students. You're not the member of the church. Jadi bukan anggota gereja. Ya, kalau kita hanya ikuti aturan STT Soteria, kita cuma jadi murid Soteria. Bisa berhasil nggak? Bisa. Tapi sekedar lulus jadi murid Soteria. Nah, tetapi kalau kamu jadi murid Kristus, muridnya gereja, seorang Abba Filemon aja dia katakan fulfilling the rule. Artinya apa? Memenuhi aturan. Ya. Memenuhi aturan. Nah, aturan itu ya misalnya kalau di biara itu dia katakan wajib apa di situ? Wajib baca Mazmur dan sebagainya. Nah, kita di sini juga seperti itu. Oke, that's the rule ya. Tetapi kalau ditanya apakah ada metode yang esoteris yang luar biasa, ya jawabannya ya tadi sederhana kata Awel, pergi ke gereja, terima komuni dengan teratur, berdoa dengan teratur, baca kitab suci. Tadi kalau Abba Filemon bacanya apa? Mazmur, epistel, gospel, ya kan?
Nah, lalu tidak kalah penting adalah menaati. Nah, yang keempat, proses teosis adalah bukanlah proses soliter, ya, tetapi proses sosial. Oke, proses apa? Sosial. Itu. Kita telah mengatakan bahwa pengilahian berarti menaati perintah. Dan perintah-perintah ini secara singkat dijelaskan oleh Tuhan sebagai kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Kedua bentuk kasih ini tidak bisa dipisahkan. Seseorang dapat mengasihi sesamanya seperti dirinya sendiri hanya jika ia mengasihi Allah di atas segalanya. Dan seseorang tidak dapat mengasihi Allah jika ia tidak mengasihi sesamanya. Jadi tidak ada mengasihi diri sendiri di dalam teosis. Nah, waktu kamu hidup di dalam